Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website, khususnya berkaitan dengan template. Ya, bagaimana cara memilih template untuk website Anda. Nah, ini pengalaman kami bisa Anda gunakan. Apalagi kalau misalkan Anda baru membangun website kan, biasanya Anda bingung, saya mau pakai template model apa ya. Dan biasanya kalau masih baru masuk dunia blogging itu atau masuk dunia website, nyarinya yang paling bagus, yang lain sebagainya, yang gambar-gambarnya oke, kemudian slide-nya banyak, biasanya gitu-gitu. Nah, tapi kita ingin sampaikan beberapa hal sesuai dengan pengalaman yang kami lakukan. Sebelum itu, marilah untuk subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan. Dan ini website yang selalu kami jadikan contoh. Ini salah satu website kami, sahamhijau.com. Ini seputar dunia investasi pasar modal. Nah, yang pertama yang menjadi opsi pilihan kalau kita memilih template adalah biasanya kalau orang-orang itu milihnya adalah yang tampilannya bagus ya. Tapi kalau kami yang pertama dipertimbangkan dalam hal template adalah ringan ya. Loadingnya cepat. Jadinya ringan itu loadingnya cepat. Contoh ya. Kami ketik di sini website kami. Nah, ini tampilnya cepat padahal kami menggunakan hosting yang standar. Tidak menggunakan hosting yang mahal ya. Kami menggunakan hosting yang standar tapi bisa load begitu cepat. Karena kenapa kami mempertimbangkan loading cepat? Karena kita sudah pernah bahas bahwasanya SEO on page yang paling berharga salah satunya adalah mempercepat loading, karena itu akan menjadi pertimbangan utama di Google. Ya, jadi kalau Anda masih berpikir cari yang tampilannya bagus, slide-nya banyak, ya risikonya loadingnya nggak bakal cepat karena dia meloading banyak konten image. Yang kedua adalah Anda perhatikan apakah template Anda gratis atau berbayar. Nah, itu penting. Masing-masing punya konsekuensi, masing-masing punya kelebihan. Ini kan ada yang di sini kan ada yang berbayar ya. Ini ada yang ada yang gratis biasanya di template-template itu. Nah, Anda silahkan pilih saja. Kalau kami pertimbangan kadang gratis, kadang pakai yang berbayar. Jadi tidak menentu sesuai kebutuhan kalau itu. Karena biasanya kalau yang berbayar itu update-update-nya cepat, kemudian customize-nya enak, tapi juga konsekuensinya biasanya untuk update sedikit ada pembayaran dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kalau Anda ingin membangun website, pasti Anda sudah berpikir saya ini mau membangun konten yang seperti apa ya. Misalkan konten satu niche seperti kami ini hanya di pasar modal aja, atau konten yang misalkan banyak niche atau lebih ke gado-gado atau model news, itu juga berbeda-beda. Contoh ya, kalau misalkan Anda ingin membangun website yang berkaitan dengan berita, template kayak gini nggak cocok ya, kayak punya kami ini tidak cocok. Ini cocoknya untuk blog, satu niche, satu tema. Kalau ingin misalkan membangun dengan model newspaper ya model-model seperti ini nih ya. Ini berita model-modelnya tahu seperti ini ya, lebih atraktif lah ya, lebih atraktif. Kalau ini kan kalau kami ini kan ya kaku gini-gini aja udah, kalau dilihat itu gak begitu menarik ya, lebih menarik yang seperti ini. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan Anda mau membangun konten yang satu niche atau fokus, atau mau bangun newspaper istilahnya lah, seperti koran gitu. Yang berikutnya adalah ini juga sangat penting ya, perhatikan apakah template Anda mobile friendly atau tidak. Mobile friendly itu artinya
bisa digunakan di browsing di HP ya atau tidak, karena gini, 80% bahkan lebih itu orang mengakses website itu dari mobile, dari gadget ya. Anda bisa cek seperti website ini kan tampilan apa namanya, HP-nya nanti seperti ini. Nah itu juga Anda harus harus apa namanya, harus periksa bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, sayang sekali, karena saya masih banyak menemukan website yang kalau diakses di HP itu apa namanya, desainnya tidak acak-acak, jadi dia belum apa mobile friendly istilah. Nah itu penting, kalau belum mobile friendly dijamin website Anda tidak akan begitu bagus visitornya, dan mungkin juga akan sulit mendatangkan pendapatan. Itu yang berikutnya, jadi ngecek ya. Ngeceknya gimana? Buka aja pakai HP ya, buka aja pakai HP website Anda punya kami, buka aja pakai HP. Nah biasanya kalau punya kami dibuka pakai HP, ini tampilan yang ini hilang, nanti hanya ini aja, jadi enak lah. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah desain yang cocok untuk jangka panjang. Nah, kenapa kami katakan demikian? Jangan sampai Anda setahun sekali atau per semester ganti template. Memang ada kelebihan dalam dunia WordPress, dalam dunia blogger. Ganti template itu bukan perkara yang susah. Tinggal Anda apa namanya, di tampilan, biasanya kalau di dashboard itu tampilan, kemudian template, tinggal Anda pilih aja yang mana gitu, itu langsung ganti. Tapi gonta-ganti template itu akan memperburuk SEO ya, dan buildingnya akan mulai lagi gitu dari butuh beberapa waktu lah untuk settle gitu. Kalau kami yang bergerak di dunia AdSense, kehilangan 3 hari aja, waduh, udah pusing banget itu. Kehilangan visitor 3 hari itu, AdSense gitu udah lenyap berapa gitu. Nah itu harus penting ya kan. Kalau kami, menurut kami template yang seperti ini yang kami gunakan ini putih gitu gitu ya, tulisannya hitam, kan sebenarnya sederhana sekali, gambar ini everlasting lah menurut kami itu, jadi tidak perlu gonta-ganti. Yang berikutnya adalah template Anda yaitu mudah di custom atau SEO friendly. Karena gini, saya mengalami template itu tidak bisa mendeteksi visitor. Maksudnya di Google itu kok susah sekali ya, udah beberapa lama gitu. Akhirnya ketika kami ganti template langsung berubah dalam jangka waktu. Nah itu kadang ada. Untuk mendeteksinya bagaimana? Anda lihat saja profilnya. Biasanya kan kalau misalkan kita kita ini di sebuah template ini kan apa namanya, uh, tempatnya beli template atau tempatnya download template ya. Nanti Anda lihat aja SEO friendly atau enggak, itu ada keterangannya kok. Jadi tidak perlu sulit. Nah biasanya kalau misalkan SEO friendly ya sudah, tinggal aplikasi aja. Nah yang berikutnya, kalau Anda ingin memang masuk dunia AdSense, perhatikan bahwasanya template itu sesuai untuk AdSense. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, ini template kami ya. Jadi kalau di setting otomatis di AdSense itu, ini kan aslinya tidak muncul ya bagian atas ya. Maaf. Nah ini kan nggak muncul bagian atas ini. Nah kalau misalkan di setting otomatis di AdSense ini, AdSense bisa insert di header gini ya. Terus masuk di apa namanya, di sidebar yang kanan gini ada, kemudian masuk di apa namanya, posting ini. Belum lagi kalau misalkan kita masuk di apa namanya, posting ini, nah kita lihat di sini masuk, nah kemudian juga di sini masuk gitu, jadi itu juga pertimbangan. Eh, Meskipun Anda tampilkan di HP, iklan-iklan Anda ini juga muncul seperti kalanya tampil di desktop. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa template
yang kemudian menyembunyikan iklan Google AdSense. Contoh ya, ini mohon maaf ini yang punya website ini ya. Kalau kita lihat, ini sebetulnya di belakang konten ini iklan AdSense ini. Nah, karena ketutupan, jadinya orang juga ngekliknya gimana, susah ini. Ya, ini lagi nih. Sebentar. Nah, ini juga lagi ya. Jadi, ini sebenarnya kan iklan AdSense sebenarnya, tapi ketutup sama konten. Kalau seperti ini ya kemungkinan apa namanya pendapatannya bisa jadi tidak begitu besar pada akhirnya. Nah, itu Anda harus periksa apakah website Anda uh, cocok untuk iklan AdSense atau tidak. Itu penting. Walaupun misalkan saya masa depan saya tidak pakai AdSense, siapa tahu visitor website Anda itu membludak, Anda daftar AdSense pasti keterima. Nah, kemudian Anda pasang, loh kok iklannya munculnya nggak menarik. Plus ya. Kalau misalkan Anda tampilkan di HP misalkan, ini akan seperti include dalam konten biasanya. Kalau saya ini yang punya saya kalau ditampil di HP nih iklan-iklan itu seperti konten ya. Jadi orang akan merasa oh ini bagian dari konten jadi ngeklik gitulah. Dan apalagi kalau saya kan pakainya satu niche ya. Satu niche jadi iklan-iklannya seputar satu niche itu seputar investasi biasanya kalau di website saya ini. Jadi seperti itu kalau Anda memilih. Jadi kalau misalnya bertanya terus yang lebih baik saya pakai cara milihnya gimana? Gampang aja. Anda cari website-website atau blog-blog yang sudah sering dipakai banyak orang. Template-nya tiru aja seperti itu. Nggak usah bingung-bingung milih satu-satu 5 hari untuk memilih template. Itu membuang waktu karena yang lebih penting adalah mengelola konten ya dibanding mengelola template ya. Walaupun biasanya ada orang yang berpendapat ada edit SEO template atau yang lain ya silahkan aja, tapi template ini hanya menjadi bagian mungkin 30% lah dari perjalanan Anda di blogging. Yang penting beberapa tahap yang sudah saya jelaskan tadi Anda laksanakan, Anda lakukan dengan baik, insya Allah nanti website Anda akan banyak dikunjungi, berteman dengan Google dengan baik, tampil di halaman 1 atau 2 dan menjadi pilihan para pencari informasi. Terima kasih banyak, tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Kalau ada usul tema yang mau dibahas silahkan diketik di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.